Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar kami mampu untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7b. Demikianlah sabda Tuhan. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tema renungan saat ini adalah dekat untuk mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, suatu hari seorang anak muda yang sedang putus asa datang mencari sahabat lamanya, seorang pengkhotbah tua yang bijak. Ia baru saja kehilangan pekerjaan dan merasa hidupnya hancur. Dengan emosi yang meluap, ia berteriak di ruang belajar sang pengkhotbah, "Saya sudah berdoa siang dan malam, tapi mengapa Tuhan diam saja? Mengapa Dia tidak menjawab saya?" Sang pengkhotbah tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke ruang lain dan mulai berbicara dengan suara lembut, nyaris seperti berbisik. Si pemuda yang masih marah tidak dapat mendengarnya. Ia pun berpindah mendekati sang pengkhotbah dan bertanya, "Apa katamu? Aku tidak mendengar." Sang pengkhotbah mengulanginya, kali ini dengan suara bahkan lebih lembut. Si pemuda pun semakin mendekat, hingga akhirnya ia duduk di sebelah sahabat tuanya itu. Barulah ia mendengar dengan jelas suara sang pengkhotbah yang berbisik. Saudaraku, Tuhan kadang berbisik. Untuk mendengarnya, kita harus datang lebih dekat kepadanya. Kata-kata itu membuat si pemuda terdiam. Ia menyadari bahwa selama ini ia berteriak kepada Tuhan, tapi tidak pernah diam untuk mendengarkannya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kisah ini menggambarkan kehidupan banyak orang percaya. Kita seringkali ingin Tuhan berbicara lewat hal-hal besar dan luar biasa, seperti guntur di langit atau keajaiban yang langsung terjadi. Namun Allah sering memilih untuk berbicara lewat keheningan. Ia ingin kita datang mendekat, menenangkan hati, dan membuka telinga rohani kita. Ayat Alkitab hari ini mengatakan, "Kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa." Mengingatkan kita bahwa ketenangan adalah kunci untuk mendengar suara Tuhan. Ketika hati kita dipenuhi oleh kekhawatiran, amarah, atau ketakutan, suara Tuhan akan tertutup oleh kebisingan hati kita sendiri. Tapi ketika kita menenangkan diri, menguasai emosi, dan berdiam di hadapannya, di sanalah kita menemukan arah, penghiburan, dan jawaban dari Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, dalam kehidupan modern yang sibuk dan penuh tekanan, hal ini tidaklah mudah. Notifikasi ponsel, pekerjaan, tugas, dan media sosial membuat kita sulit diam sejenak. Namun justru di tengah kesibukan itu, Tuhan memanggil kita untuk melambat. Ia ingin kita datang ke tempat yang tenang, mungkin di kamar, di taman, atau di gereja, dan hanya berkata, "Tuhan, aku ingin mendengar Engkau."
Ketika kita belajar untuk berdiam, doa bukan lagi sekedar kata-kata, melainkan perjumpaan hati dengan Allah. Dalam keheningan kita menemukan damai yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Dan dari damai itulah lahir kekuatan untuk melangkah kembali dengan iman yang teguh. Mari bangun karakter untuk mendengar bisikan Tuhan, agar kita melangkah dan melakukan apa yang dikatakannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau tidak pernah jauh dari kami. Ajar kami untuk tenang di tengah badai hidup, agar kami dapat mendengar suara-Mu dengan jelas. Jadikan hati kami seperti hati-Mu yang penuh damai, percaya, dan siap untuk mengikuti kehendak-Mu. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami pergumulan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan berbelas kasih untuk hadir, memberikan kekuatan dan kesembuhan. Kami ingin menyerahkan juga untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkati apapun yang akan kami lakukan, kiranya dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kiranya hikmat-Mu senantiasa menyertai kami, sehingga apapun yang kami lakukan seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa dan sembahyang kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.